Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Fauji dengan NPM 212153060 dan rekan saya Elsa Raisandi dengan NPM 212153067. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sejarah fisika, yaitu tentang perkembangan ilmu elektrodinamika. Perkembangan ilmu elektrodinamika ini terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama ada latar belakang ilmuwan mempelajari listrik dan magnet. Listrik sangat dibutuhkan untuk mempermudah hidup manusia, karena manusia ingin sesuatu yang lebih praktis dan cepat. Oleh karena itu, para ilmuwan berusaha menemukan alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Dan sebagian alat tersebut menggunakan energi listrik. Energi listrik sangat fleksibel dan dapat dirubah ke bentuk energi lainnya, seperti mekanik, energi panas, bunyi, kimia, gerak, dan lain-lain. Dalam sejarah perkembangan listrik magnet, banyak ilmuwan atau peneliti yang meletakkan tonggak-tonggak atau pondasi dalam sejarah panjang perkembangan teknologi kelistrikan. Para ilmuwan meneliti sifat yang terdapat pada logam yang dapat menarik logam lain. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ditemukan bahwa listrik dan magnet memiliki ketertarikan satu sama lain. Sehingga sekarang ini dengan menggunakan arus listrik, kita juga bisa menimbulkan medan magnet di sekitar logam. Poin yang kedua, yaitu ada dasar Maxwell menyatakan bahwa cepat terambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat terambat cahaya. Di sini James Clerk Maxwell menyatakan bahwa cepat terambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat terambat cahaya, didasari oleh sifat cahaya itu sendiri, yaitu cahaya bisa terpolarisasi, sehingga cahaya termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Begitu. Ini sebabnya gelombang cahaya tersebut karena pada gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa memerlukan medium, sehingga memiliki kecepatan yang sama antara elektromagnetik dengan cepat rambat cahaya. Poin yang ketiga, yaitu ada pembuktian kilat merupakan salah satu gejala kelistrikan. Di sini ada seorang penulis sekaligus penerbit dan juga ilmuwan serta diplomat Amerika yang bernama Benjamin Franklin. Ia pada tahun 1975 membuktikan bahwa petir adalah bentuk alami dari listrik. Dia membuktikan dengan menggunakan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar ke kunci tersebut dan melompat ke pergelangan tangannya. Ini membuktikan bahwa petir membuat atau menghasilkan aliran listrik. 3 syarat membentuk petir yaitu udara naik, kelembaban, dan partikel bebas atau aerosol bumi bisa diibaratkan sebagai kapasitor. Antara lapisan ionosfer dan bumi, jika langit cerah, ada arus listrik yang mengalir terus-menerus, dan ionosfer yang bermuatan positif ke bumi yang bermuatan negatif, tapi bumi tidak terbakar karena ada awan petir yang bermuatan listrik positif maupun negatif sebagai penyeimbang. Yang positif turun ke bumi dan yang negatif naik ke ionosfer ketika langit berawan. Semua awan adalah petir menurut para ahli. Hanya awan cumulonimbus yang menghasilkan petir. Petir terjadi karena pelepasan listrik dari satu awan cumulonimbus ke awan yang lainnya, atau dari awan langsung ke bumi.
Poin yang selanjutnya yaitu ada penemuan amber oleh Thales. Di sini sejarah penemuan listrik diawali dengan seorang ilmuwan yaitu Thales antara tahun 640 sampai 546 Masehi, seorang cendekiawan dari Yunani. Ia selalu menggosokkan elektron atau dalam bahasa Yunaninya batu ambar dengan kain wol sehingga benda yang ringan di dekatnya mendekat bahkan menempel. Itu sering dilakukan oleh Thales. Tetapi Thales belum mengetahui kenapa itu demikian. Selanjutnya diteruskan penelitian tentang gaya gerak dan batu ambar tersebut oleh seorang peneliti berkebangsaan Inggris bernama William Gilbert tahun 1733 yang menyebut peristiwa Thales di atas adalah elektrik yang diambil dari kata Yunani yaitu elektron atau batu ambar. Poin selanjutnya yaitu penemuan hukum Ohm. Saat itu, sel elektrokimia baru saja ditemukan oleh Alessandro Volta. Ohm menggunakannya untuk eksperimen sehingga menghasilkan hukum Ohm. Dibantu dengan peralatan yang ia buat sendiri, Ohm mengatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat sebanding dengan luas penampang dan berbanding terbalik dengan panjang kawan tersebut. Hukum Ohm ini dia tulis ke dalam sebuah buku yang berjudul Die Galvanische Mathematics Berbit tahun 1827. Untuk poin-poin selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elsa Raisandi. Kepadanya saya berikan tempat dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Raisandi dengan NPM 212153067. Di sini saya akan menjelaskan dari poin 6 sampai dengan poin 10. Poin 6 mengenai teori yang ditemukan oleh Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Perancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Muatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Ketika kedua muatan listrik tersebut saling berdekatan, maka akan mengalami interaksi. Jika muatan tidak sejenis, maka terjadi interaksi saling tarik-menarik. Sedangkan jika muatan sejenis, maka terjadi interaksi tolak-menolak. Peristiwa interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak antar dua benda muatan disebabkan karena adanya hukum Coulomb. Poin ketujuh mengenai percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday. Michael Faraday ialah ilmuwan yang berasal dari Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Percobaan yang Michael Faraday lakukan adalah dengan melilitkan dua buah kawat di sisi yang berseberangan dan sebuah besi berbentuk torus atau lingkaran yang berlubang seperti donat. Salah satu ujung dari lilitan kawat dihubungkan ke baterai, sedangkan kawat yang lainnya dihubungkan ke galvanometer, alat yang bisa mendeteksi arus listrik dan arah alirannya. Kawat yang dihubungkan ke baterai jadi sumber medan magnet.
karena aliran listrik yang dihasilkan oleh baterai akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Kunci percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday terletak di kawat sebelahnya. Jika medan magnet bisa menghasilkan arus listrik, jarum di galvanometer akan bergerak menyimpang dari angka 0 yang menandakan adanya arus yang mengalir di kawat. Poin ke-8 mengenai penemuan baterai oleh Volta. Alessandro Volta, seorang fisikawan asal Italia yang hidup pada abad ke-18. Tak hanya dikenal sebagai fisikawan, Volta juga adalah pakar ilmu kimia serta salah satu pelopor kelistrikan. Pada tahun 1791, salah seorang rekan Volta yang bernama Luigi Galvani melakukan pengujian menggunakan dua logam berbeda dan otot katak yang ternyata menghasilkan arus listrik. Galvani pun mengklaim bahwa dirinya telah menemukan sumber listrik baru dan dalam jaringan makhluk hidup dan menyebutnya dengan listrik hewan. Percobaan Galvani menginspirasi Volta. Namun, dia berpikiran bahwa listrik tersebut tidak berasal dari katak, melainkan arus yang mengalir di antara dua logam berbeda jenis. Pada 1792, Volta mulai melakukan eksperimen listrik logam tersebut. Dikatakan bahwa dia melakukan pendeteksian aliran listrik yang lemah antara lempengan logam yang berbeda dengan meletakkannya di lidah. Volta pun menemukan bahwa jaringan makhluk hidup tidak dibutuhkan untuk menghasilkan arus listrik. Pendapat Volta memicu pertentangan antara para ilmuwan yang meyakini listrik hewan dengan mereka yang mendukungnya dalam listrik logam. Hingga akhirnya pada 1800, Volta mengumumkan untuk pertama kalinya sebuah baterai listrik yang sekaligus membuktikan pendapatnya soal listrik logam dikenal dengan tumpukan Volta atau kolovolta. Baterai listrik ciptaan Volta ini terdiri dari lempengan cakram, seng, dan perak yang disusun berselang-seling dengan dipisahkan kertas atau kain yang telah direndam lama dengan air garam atau natrium hidroksida. Terkadang juga menggunakan logam, tembaga, dan timah. Baterai temuan Volta yang praktis dengan cepat menjadi terkenal dan membawa gelombang baru dalam percobaan listrik dan ilmu sains. Poin ke-9, penemuan Joseph Henry. Joseph Henry adalah seorang fisikawan kelahiran Amerika Skotlandia. Dia dikenal sebagai seorang ahli ilmu fisika yang menemukan elektromagnetik yang dihasilkan oleh induktansi sendiri. Selain itu, ia berhasil menemukan induktansi mutual berdasarkan penemuan Faraday. Henry adalah orang yang pertama kali menciptakan mesin yang menggunakan elektromagnetik. Sebagai pergerakannya, Henry melakukan percobaan dengan magnet yang ada. Hasilnya, ia menemukan bahwa kawat kumparan yang terisolasi secara kuat di inti besi membuat elektromagnet menjadi lebih kuat. Dengan menggunakan teknik ini, ia membangun elektromagnet terkuat untuk nyale. Ia juga menunjukkan bahwa ketika membuat elektromagnet hanya menggunakan dua elektroda melekat pada baterai, yang terbaik adalah beberapa gulungan kawat secara paralel. Tetapi ketika menggunakan setup dengan beberapa baterai, harus ada satu kumparan panjang tunggal. Yang terakhir ini membuat telegraf layak. Dengan menggunakan prinsip elektromagnetik yang baru dikembangkan,
Pada tahun 1831, Henry menciptakan salah satu mesin pertama yang menggunakan elektromagnetisme untuk gerak. Ini merupakan cikal bakal lahirnya motor DC modern. Itu tidak memanfaatkan gerakan memutar, tapi hanyalah elektromagnet bertengger di tiang, bergoyang-goyang. Gerakan goyang disebabkan oleh salah satu dari dua lead pada kedua ujung rocker magnet, menyentuh salah satu dari dua sel baterai, menyebabkan perubahan polaritas. Dan arah goyang yang berlawanan sampai dua lainnya mengarah memukul baterai lainnya. Alat ini memungkinkan Henry untuk mengenali induktansi independen. Ilmuwan Inggris juga mengakui properti ini sekitar waktu yang sama. Sejak Faraday mempublikasikan hasil pertamanya, ia menjadi penemu yang diakui secara resmi dari fenomena tersebut. 10. Mengenai percobaan Zeeman. Peter Zeeman melakukan percobaan tentang pengaruh medan magnet yang kuat terhadap berkas cahaya. Percobaan ini juga memperkuat pembuktian Maxwell. Peter Zeeman pada tahun 1896 mengamati sebuah gejala terpisahnya garis-garis dalam suatu spektrum. Bila sumber spektrum dipaparkan pada medan magnet, garis spektrum cahaya terjadi. Bila elektron-elektron dalam atom berubah dari tingkat energi yang satu ke tingkat energi yang lain. Pada efek Zeeman normal, satu garis tunggal pecah menjadi 3 garis. Bila arah medan tegak lurus lintasan cahaya atau pecah menjadi 2 garis. Bila arah medan sejajar lintasan cahaya. Gejala ini dapat diterangkan dengan prinsip elektromagnetik klasik, yaitu gerakan elektron orbital di dalam sumber yang menjadi semakin cepat atau semakin lambat akibat pengaruh medan yang bekerja.